Guys, sekarang kita lagi ukur tiang bendera guys. Nih, kelihatan nggak? Salah yang gini. Nah itu tiang benderanya. Ini kelompoknya Jesse, ini Winta, ini Vito. Yes. Kita udah ngukur tadi. Jadi ke atas ini nih segini 40 derajat. Dari saya berdiri ke benderanya itu 185 cm guys. Dadah. Sam, dadah. Vito. Teman-teman, nama Bang Andreas. Jadi kami dari saya namanya Vito, Jesse, sama Rizka, sama Samuel tadi yang masuk. Jadi kita akan presentasikan tentang dinometer yang kami buat. Nah, di sini aku mau jelasin tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perluin itu ada sedotan plastik. Benang itu kita bisa pakai 2 sampai 1 meter. Terus penghapus sebagai pemberatnya ataupun barang yang lain sebagai pemberat. Terus ada lem tembak, gunting, busur derajat dan meteran. Cara pembuatannya itu ada, kita harus siapkan dulu seluruh bahan dan alat dan bahannya. Terus lalu potong benang sepanjang 1 meter sampai 2 meter. Terus lilitkan benang ke sedotan sebanyak 2 lilitan. Setelah itu tempelkan busur sederajat menggunakan lem tembak sejajar dengan benang di tengah busur sederajat. Nah, terus yang kelima itu ada busur derajat menempel pada sedotan, ikat pemberat di bagian bawah benang. Setelah itu manometer siap digunakan. Lanjut ada hasil pengamatan ring basket. Jadi kita tuh mengamati ring basket dari jarak ke objek itu 230 cm. Terus lanjut ada sudut elevasinya kita pakai 30 derajat. Terus tinggi pengamatnya itu 170 cm. Dan juga setelah kita menghitung semuanya pakai rumus, tinggi objeknya itu 302,786 cm. Oke, jadi kita hitung dua itu pasti sama tiang merah. Kalau yang tiang merah itu jarak objek itu 1050 cm. Kalau sudut elevasinya itu 30 derajat. Terus tinggi pengamat itu 150 cm. Sama tinggi objeknya itu 756,7 cm. Nah, ini ilustrasinya. Terus ini hasil perhitungan kita. Jadi kan di sini tuh ada HD sama BC. BC-nya itu kan tinggi pengamat 170 cm. Terus kita tuh pakai kan 30 sama dengan sati. Terus tanda 30 itu akan 3/3 sama dengan T per 230. Terus kita tinggal kali silang 3 sama T, jadi 3T sama dengan 230 akan 3. Terus kita
1,86 meter. Terus ada yang tiang bendera juga sama, AD sama dengan BC. Nah, BC-nya itu kan 150 cm tinggi pengamatnya. Terus kita masih pakai tan 30 sama dengan depan per samping. Tan 30 itu akar 3/3 sama dengan T per 1050. Terus tinggal dikali silang, jadi 3T sama dengan 1050 akar 3. Terus tinggal dibagi, T sama dengan 1050 akar 3 dibagi 3. Jadi hasil T-nya itu sama dengan 350 akar 3 cm. Sama kayak tadi, akar 3 itu kita tahu hasilnya 1,732. Jadi tinggal dikali aja, 350 dikali 1,732 cm. Hasilnya 606,2 cm. Lanjut kita mau cari tinggi yang benderanya. Sama kayak tadi, jadi AD ditambah sisanya yang BC. Nah, jadi sama dengan 606,2 ditambah 150 cm. Hasilnya 756,2 cm. Tapi kalau misalnya mau jadi meter, jadi 7,562 meter. Sekarang kita ke pertanyaan reaksinya. Jadi yang nomor satu ditanyanya apa manfaat menggunakan kilometer dibandingkan ukur langsung. Nah, di sini aku jawab pertanyaan dari Vito. Yang satu itu kilometer membuat pengukuran menjadi lebih praktis. Jika kita mengukur ketinggian dan kemiringan itu tidak perlu lagi kontak langsung dengan objek. Jadi kita bisa mengukur tanpa perlu naik atau mendekatin objek yang mau kita hitung. Selain itu hasilnya jauh lebih akurat daripada mengira-ngira pakai mata. Sekarang dari dua, faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran? Nah, jawaban yang kedua itu banyak hal yang mengaruhi, misalnya kondisi alat masih bagus atau udah rusak, dan cara membaca alatnya, posisi kita waktu mengukur, dan juga faktor angin membuat beberapa tiang goyang, dan tanah yang tidak rata juga dapat berpengaruh. Selain itu memerlukan juga ketelitian pembaca dalam membaca jarak objek. Dan ketiga, bagaimana cara memperbaiki kesalahan pengukuran? Nah, yang ketiga itu melakukan pengukuran berkali-kali lalu dijumlahkan dan dibagi untuk mengambil nilai rata-ratanya. Kemudian pastikan posisi ukurnya sudah sesuai dan alatnya sudah dikalibrasi. Jadi pastikan alat dan cara penggunaannya sudah sesuai untuk memperoleh hasil yang akurat. Kesimpulannya, penggunaan kilometer sangat membantu dalam mengukur tinggi dan kemiringan suatu objek tanpa harus mendekat atau menyentuhnya secara langsung. Hal ini membuat pengukuran itu lebih mudah dan hasilnya itu lebih akurat dibanding hanya menebak dengan mata. Terus, namun hasil pengukuran bisa terpengaruhi oleh kondisi alat, posisi pengamat, serta keadaan sekitar seperti angin atau tanah yang tidak rata. Karena itu, pengukuran sebaiknya dilakukan beberapa kali dan alatnya itu harus dipastikan dalam kondisi yang baik agar hasilnya diperoleh lebih benar sama lebih tepat. Nah, terus ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan proyek klinometer untuk mengukur tinggi tiang bendera dan ring basket